Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kak Ika dalam channel YouTube Take Home Education. Welcome back to my YouTube channel. Oke, hari ini kakak mau bahas PU lagi atau soal penalaran umum, TPS bagian penalaran umum. Nanti kakak mohon sama adik-adik semua pencinta Take Home Education untuk like, komen, dan share. Semoga ilmu yang kami share itu bermanfaat dan juga membawa kebaikan bagi teman-teman kalian yang lainnya dan juga bagi seluruh siswa dan siswi pejuang UTBK tahun 2020. Oke, para pejuang UTBK 2020 tetap semangat. Baik, kita masuk nomor 1. Soal yang pertama itu berdasarkan paragraf pertama, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? A. Petugas PPSU, penanganan prasarana dan sarana umum, bertujuan untuk membantu Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Sumber Daya Air, dan Dinas Sosial. B. Pasukan oranye, biru, hijau, dan ungu berada di bawah koordinasi satuan kerja perangkat daerah yang sama. C. Hanya pasukan oranye yang termasuk dalam petugas penanganan prasarana dan sarana umum. Yang D. Pasukan oranye turut serta menjadi pekerja harian lepas atau PHL yang berada di bawah Dinas Pertamanan, Dinas Sumber Daya Air, dan Dinas Sosial. Yang E. Jalan rusak, saluran mampet, pohon tumbang, timbunan sampah liar, penerangan jalan dan gelandangan wajib ditangani oleh petugas PPSU setempat. Langsung saja jawabannya di sini yang C. Kita lihat soal, kata kuncinya, manakah di bawah ini pernyataan yang benar yang sesuai dengan paragraf pertama? Jawabannya yang C, yaitu hanya petugas oranye yang termasuk ke dalam petugas penanganan prasarana dan sarana tingkat kelurahan. Itu dapat kalian lihat buktinya di paragraf pertama, baris ke-12 jika dihitung dari bawah, baris ke-12, kakak tekankan sekali lagi, baris ke-12 jika dihitung dari bawah. Di situ ada kalimat pasukan oranye berada di bawah kelurahan serta pasukan lainnya, ya, atau yang kita sebut dengan pekerja harian lepas berada di bawah Dinas Pertamanan, Dinas Sosial, dan Dinas Sumber Daya Air. Itu silahkan kalian cek. Makanya kita simpulkan jawabannya adalah yang C. Nomor 2. Berdasarkan paragraf pertama, jika terdapat timbunan sampah liar di sekitar tempat tinggal warga, manakah di bawah ini simpulan yang benar? Yang A. Persoalan timbunan sampah liar di tempat warga akan diselesaikan oleh para pasukan oranye. Yang B. Pemerintah akan memerintah pekerja harian lepas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang C. Pasukan warga akan para warga akan mengerahkan pasukan oranye, biru, dan hijau untuk membersihkan timbunan sampah liar tersebut. Yang D. Sampah liar di sekitar tempat tinggal warga menjadi tanggung jawab masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Atau yang E. Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Sumber Daya Air, dan Dinas Sosial turut serta untuk membantu permasalahan timbunan sampah liar. Nah, di sini apa menurut kalian jawabannya? Nah, jawabannya langsung saja yaitu yang A. Nah, di sini kan inti permasalahannya dalam paragraf tersebut terdapat di kalimat terakhir, yaitu kehadiran pasukan ini antara lain bertujuan. Ini paragraf terakhir ya, kita bisa lihat itu di paragraf terakhir, di paragraf pertama, tapi bagian terakhirnya kalian cek. Di sana ada kalimat kehadiran pasukan-pasukan ini antara lain bertujuan untuk membantu sejumlah persoalan mulai dari jalan yang rusak, saluran tersumbat, pohon tumbang, timbunan sampah liar, penerangan jalan, dan gelandangan. Dikarenakan permasalahan tersebut
terdapat di sekitar tempat tinggal. Maka yang menangani hal tersebut adalah pasukan oranye. Kenapa? Karena pada pembahasan soal yang pertama tadi sudah ditekankan pasukan oranye itu berada di bawah kelurahan. Makanya kita ambil jawaban yang benar itu adalah yang A. Nomor 3, berdasarkan paragraf kedua, apabila warga tidak memahami bahwa persoalan saluran air dan sampah tidak lepas dari peran aktif mereka, manakah kesimpulan yang paling mungkin benar? Jadi jika warga tidak menyadari, ya, A, warga harus sadar dan bertanggung jawab atas kebersihan saluran air dan sampah. Yang B, warga akan berterima kasih ya dengan dampak yang akan diterimanya. Yang C, pemerintah akan mengambil alih permasalahan tentang saluran air dan sampah di lingkungan sekitar warga. Yang D, permasalahan saluran air dan timbunan sampah sehingga menyebabkan banjir. Atau yang E, warga akan merasa bertanggung jawab saat terjadi banjir dengan cara membersihkan lingkungan sekitar akibat banjir. Nah, di sini jawaban yang tepat tentang pertanyaan atau pernyataan paragraf 2 apabila warga tidak memahami persoalan saluran air dan sampah itu adalah yang D. Terjadinya permasalahan saluran air dan timbunan sampah sehingga menyebabkan banjir. Nah, di sini kalimat tersebut dapat kalian buktikan dalam paragraf kedua baris 12 dan ketiga. Ya, paragraf kedua baris 12 dan ketiga. Di sana saluran air dan timbunan sampah menjadi sorotan warga, kerap kali menjadi biang kerok banjir. Dengan demikian, apabila warga tidak memahami persoalan saluran air dan sampah tidak lepas dari peran aktif mereka, kemungkinan terjadi permasalahan saluran air dan timbunan sampah sehingga menyebabkan banjir. Oleh karena itu jawaban yang tepat yang D. Ya, terjadi permasalahan saluran air dan timbunan sampah sehingga menyebabkan banjir. Nomor 4, berdasarkan paragraf pertama, manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar mengenai penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU? A, sengaja dibuat oleh pemerintah agar masalah kebersihan di daerah Jakarta terselesaikan setiap harinya. Yang B, pemerintah ingin PPSU mengatur tentang penanganan prasarana dan sarana di tingkat kelurahan. Yang C, turut serta membantu pihak lain seperti Dinas Pertamanan, Dinas Sumber Daya Air, dan Dinas Sosial. Yang D, membentuk pasukan dengan warna yang berbeda-beda agar mudah dihafal oleh masyarakat sekitar. Atau yang E, permasalahan jalan rusak, saluran tersumbat, pohon tumbang, timbunan sampah liar, penanganan jalan dan gelandangan ditangani oleh PPSU. Jawabannya di sini adalah yang E. Pernyataan yang paling mungkin benar itu jawabannya E, karena terdapat di dalam kalimat terakhir. Kalimat memberitahukan permasalahan yang ditangani oleh PPSU. Makanya kita simpulkan jawabannya itu yang E, ya. Kalimat terakhir itu juga ada, kalimat pertama di paragraf pertama juga ada. Silahkan kalian cek nanti ketika teksnya tampil di samping kakak. Nomor 5, berdasarkan diagram kinerja petugas PPSU, presentasi tanggapan untuk kinerja PPSU yang memiliki perbedaan antara 0,8% adalah A, biasa saja dan sangat cepat tetapi kerja asal-asalan. B, sangat cepat, pekerjaan memuaskan dan biasa saja. Yang C, sangat lambat, hasil pekerjaan tidak memuaskan dan keberadaan petugas tidak menentu. Yang D, sangat cepat tetapi kerja asal-asalan dan biasa saja. Yang E, keberadaan petugas tidak menentu tetapi kerja asal-asalan. Langsung saja jawabannya yang C, yaitu presentase kinerjanya kan 0,8%. Itu berada pada tahapan yang sangat lambat, kerja yang tidak memuaskan, keberadaan petugas yang tidak menentu. Makanya kita simpulkan jawabannya itu yang C. Ini berdasarkan diagram puas atau tidak puasnya terhadap kinerja PPSU, apa yang paling mungkin terjadi jika presentasi yang paling tinggi adalah tidak tahu atau tidak jawab.
A. Banyak PPSU yang tidak bekerja sehingga banyak masyarakat yang tidak melihat atau mengetahui kinerja dari PPSU. Yang B. Sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa PPSU itu sebenarnya tidak ada di lingkungan sekitar. Yang C. Masyarakat tidak peduli dengan kinerja PPSU sehingga tidak menganggap kehadiran PPSU di lingkungan masyarakat. Yang D. Kinerja PSU dianggap sangat berpengaruh terhadap lingkungan sehingga banyak masyarakat yang tidak menyadari. Atau yang E, pemerintah tidak memberitahukan kepada masyarakat bahwa sekarang ini sudah ada pekerja PPSU. Jawabannya itu untuk paling mungkin ya, jika presentasinya paling tinggi adalah tidak tahu atau tidak menjawab, itu jawabannya yang A. Banyak PPSU yang tidak bekerja sehingga masyarakat tidak melihat atau mengetahui kinerja PPSU. Ya. Nomor 7. Berdasarkan diagram kinerja petugas PPSU, persentase manakah yang berada pada posisi kedua terendah dalam diagram tersebut? A. Sangat lambat dan hasil kerja tidak memuaskan. B. Keberadaan petugas tidak menentu. C. Sangat cepat tetapi kerja asal-asalan. Yang D. Tidak tahu atau tidak menjawab. Atau yang E. Biasa saja. Jawabannya yang B. Keberadaan petugas tidak menentu. Bisa kalian cek di diagramnya. Ya, kata kuncinya kedua terendah. Yang pertama itu ada 3,0. Nah, yang kedua itu 7,6. Nah, selain itu nanti di atas 7,6. Makanya 7,6 itu keterangannya yang B. Oke, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Kalau kakak ada salah-salah kata, kakak mohon maaf. Pesannya jangan lupa tetap like, comment, dan share. Semoga ini menjadi suatu kebaikan yang terus-menerus dapat kita satukan menjadi satu rantai kebaikan yang lebih besar. Kita ketemu lagi dalam pembahasan PU yang kelima. Oke, dadah.